Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Hari ini saya bersama teman-teman yang terkumpul di IKAPADA, Ikatan Keluarga Persaudaraan dari Padang Sidempuan. Jadi barangkali intinya yang berkumpul ini adalah alumni-alumni yang pernah bersekolah dan tamat apakah SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi di Kota Padang Sidempuan. Jadi semacam perkumpulan ini bebas ternyata, tidak ada sara, mau orang Minang, mau orang Cina, mau orang Jawa, asal dia pernah bersekolah dan tamat di Kota Padang Sidempuan, maka bisa bergabung, namanya organisasi ini IKAPADA. Nah, kami ini IKAPADA Riau yang berada di Pekanbaru, kemudian kemarin sudah mendapat mandat dari IKAPADA Pusat di Jakarta dan sesegera mungkin membentuk organisasi untuk Riau. Nah, pada hari ini kemarin sudah pernah rapat kecil sekali dan sekarang menindaklanjuti sambil silaturahmi kita berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan saja IKAPADA ini bisa lebih berjalan baik lagi ke depan, khususnya untuk wilayah Riau. Yang jelas kalau informasi yang saya tangkap tadi bahwa ini sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, nirlaba, barangkali bisa saling silaturahmi, saling membantu, mungkin ada nanti alumni-alumni dari Sidempuan yang di Pekanbaru bisa merapat dulu ke organisasi ini, katakanlah sebagai induknya. Nah, orang Mandailing, orang Batak biasanya memang persaudaraan itu adalah yang utama, sehingga memang lebih mengarah kepada sosial kemasyarakatan. Jadi tidak yang lain-lain ke politik atau bahkan ini barangkali bisa menjadi kendaraan politik, jelas-jelas bahwa itu tidak gitu. Jadi IKAPADA benar-benar akan saling membantu kepada para junior, para keluarga yang berada di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Nanti kita tanya abang-abang atau bapak-bapak yang ada di sana, katakanlah yang pengurus atau calon pengurus untuk di Riau ini, kira-kira IKAPADA ini harapannya ke depan bagaimana. Nanti kita temui mereka satu persatu, kita tanya. Oke. Nah, barangkali untuk yang pertama ini ada rekan kita yang menerima mandat pertama dulu untuk membentukkan di Riau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat abang semuanya, adik, kita di sini berkumpul dalam hal untuk membentuk tim pembentukan IKAPADA cabang Riau. Awalnya ini pertama-tama bulan yang lalu, Abang Surya Khaidir Ritonga sebagai sekjen di DPB, dia nelpon saya. Sebetulnya kami tidak saling kenal, tapi berhubung istilahnya orang Padang, dun sana sudah satu darah, ya saling ketemu. Jadi dia menceritakan masalah IKAPADA, bagaimana kalau dibentuk di Riau. Dan kebetulan saya berpikir hobi juga organisasi. Jadi saya bilang, iyalah bang, saya pikir dulu, nanti saya telepon abang. Selanjutnya sudah saya pikirin, saya telepon kembali, beliau mengiyakan, dan kami sepakat membentuk grup. Terbentuklah grup IKAPADA Riau. Jadi setelah itu, beberapa minggu yang lalu, kami bentuklah tim panitia pembentukan untuk organisasi IKAPADA Riau, pembentukan tim panitia. Setelah terbentuk panitia, Semacam formatur kali ya, Pak ya? Belum formatur. Belum formatur, baru panitia persiapan. Okay. Yang bisa mempersiapkan semua nanti acaranya, ya kan? Dan setelah itu kami rapatkan kalau 2 minggu yang lalu ya, di satu kafe,
Dan di situ terbentuk ada 7 orang. Dan kami minta tolong ke sekjen atau sekretaris panitia supaya mengirimkan ke Abang Surya supaya diberikan ke kita mandat. Tanpa mandat itu tidak bisa dibentuk organisasi kepada di Riau ini. Jadi sampai sekarang kita masih menunggu. Kalau nggak salah kemarin yang lalu ya. Terima kasih sekretaris. Ikapada apa? Tujuan Ikapada. Sebentar. Jadi berarti intinya kita menunggu mandat dari pusat supaya mulai bisa bergerak ya, Bang ya? Ya, betul. Oke. Sekarang kita nggak usah di ini, Bang. Pakai situ, Bang. Ya. Oh. Sorry. Sangka kita saja udah lupa dong Ya, mau bertanya sama ini Ketua Panitia, apa ini tujuan Ikapada dan menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga siapa saja yang boleh jadi anggota? Nah, itu pertanyaannya itu sekretaris, terima kasih ya. Aku tidak baca ADRT-nya, tapi namanya kita udah tua nih. Kadang-kadang tidak sempurna, tapi ya garis besarnya aja. Kalau anggota itu untuk anggota pasif, yaitu orang yang sekolah di Padang Sidimpuan, tetapi dia tidak tamat. Itu termasuk anggota, tapi anggota pasif. Tapi orang yang bersekolah di Padang Sidimpuan, tapi tamat, alumni, itu anggota tetap. Anggota aktif maksudnya. SD, SMP, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Mana tahu di perguruan tinggi Muhammadiyah kan? Nah itu. Dan ada anggota luar biasa, ada anggota istimewa. Itu kalau loyal ke organisasi baru dimasukkan. Loyal dia ke organisasi, tapi tidak ada keinginan yang lain-lain di balik itu gitu loh. Nah, itulah masalah anggota. Kalau tujuannya itu saya lihat, 1, mengembangkan budaya. 2, ke pendidikan di Sidimpuan. Yang ketiga, bagaimana supaya berkembang itu di daerah Padang Sidimpuan umumnya Tapanuli bagian selatan. Mungkin itu. Lebih ke sosial kemasyarakatan. Iya. Organisasi sosial dan kemasyarakatan. Iya, itu tujuannya ya. Dan akhirnya kita lakukan itu silaturahmi. Nanti kesepakatan kita lah. Apakah per bulan, apakah 3 bulan sekali, itu kesepakatan kita anggota nanti. Ya kan? Yang perlu terbentuk dulu. Setelah ada surat mandat itu, kita bentuk. Siapa nanti kita undang semuanya, baru bentuk kepengurusan siapa ketua, siapa apa. Gitu. Demikian, terima kasih. Kalau ada tambahan silakan. Nah ini ada Pak Bang Kadirun Yahya pula. Bang Kadirun Harahap, on Harahap do dia sudeon, Harahap dot Nasution don. Siregar. Nah, jadi Bang Kadirun Harahap sebagai Hatobangun atau yang kita tuakan sementara, kita minta pandangannya, apa pandangan beliau terhadap Ikapada ini, apakah kita bubar aja atau kita teruskan ini, atau kapan-kapan mungkin kita sekali-sekali pulang Basamo ke Sidempuan, kita programkan pergi ke sekolah masing-masing atau bertemu dengan wali kota. Silakan Bang Kadirun, apa pesan untuk Ikapada nih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Kadirun Harahap. Kami alumni SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Angkatan tahun 76, tamat 79. Jadi kebetulan kami sebelum Ikapada ini terbentuk sudah melaksanakan IKB Semansa Padang Sidimpuan cabang Pekanbaru. Kebetulan aku ditunjuk ketuanya. Dan baru-baru ini kami sudah melaksanakan reuni akbar lintas alumni se-Indonesia di Hotel Hotel Arya Duta tanggal 21 Mei 2023. Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi setelah ini kupelajari lancar mungkin karena kebetulan ketuanya Bang Ongku P. Hasibuan sebagai mantan Bupati Tapsel dan sebagai anggota DPR RI PAW dari Partai Demokrat. Jadi setelah dia datang menghadiri reuni ini, tahu-tahu itulah ditelepon masalah Ikapada ini supaya dibentuk di Riau.
Sementara di Medan sudah dibentuk. Habis di Medan dibentuk, terpilih ketuanya kalau nggak salah Rahut Manarahap, mantan wali kota Medan. Kemudian Bang Suwandi ya, Siregar dari Semansa. Terus bentuk lagi di Sidimpuan, baru-baru ini, Ikapada ini. Ikapada Tabak Selwa namanya. Ketuanya si Doli ya, Doli Pasaribu. Di stadion, di apa dibentuknya di Gedung Nasional. Gedung Alam Malik. Jadi udah itu karena penasaran mungkin siapa ini, berkenalan kami dengan si Ritonga tadi. Rupanya lebih tua saya sedikit. Panggil abang dia sama saya. Dia mantan pegawai sekretaris Dewan. Sekwan. Di Jakarta mungkin ya. Atau di Bogor, nggak tahu lah. Jadi minta dibentuk Ikapada di Riau. Pikir-pikirlah, aku bilang lah sama ini. Rupanya telepon juga dia sama Adinda ini, Adinda Otip Parahap ini. Telepon juga. Jadi berpikir-pikirlah kami. Siapalah kira-kira kita jadikan nanti untuk ketua. Jadi kami mendekatilah, pergilah kami malam-malam ke rumahnya. Inilah, berapa orang kami, 5 orang ini. Ke rumah si Saroni. Itulah ceritanya, sehingga kami kumpul-kumpul lagi. Minta surat apa tuh? Mandat untuk pembentukan pengurus Ikapada. Nampaknya sudah dikirimkan ke sana. Realisasinya ya kapan ya? Karena tanpa ada mandat itu nggak bisa kita berjalan. Saya rasa itu aja dulu sementara. Tanggapan Ikapada ini saya lebih mantap karena menghimpun semua alumni sesuai dengan Ikapada, Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Padang Sidimpuan. Kepanjangannya Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Padang Sidimpuan. Jadi terserah mau sekolah apa dia, pokoknya di Sidimpuan. Seperti ini, umpamanya sekolah PGA. Masuk. SPG masuk. Dan orang mana saja? Orang mana saja. Yang jelas pernah sekolah di Sidimpuan tanpa pandang suku. Saya mendukung sekali. Jadi itulah tanggapan saya. Marilah kita cari kawan-kawan, udah saya bilang. Cari yang SMA 2. Saya seperti ini. Saya tahu SMA 2 udah lama kami kenal. Jadi saya masukkan. Masukkan. Jadi carilah. Itu dibilangnya ada aku dapat 8 orang SMA 2 katanya. Masukkan aku bilang. Masukkan, tujuan kita sama. Jadi itulah tanggapan saya masalah pembentukan Ikapada ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Siregar. Saya menambahkan tentang Ikapada ini. Saya rasa Ikapada ini sangat bagus untuk kita di perantauan karena tujuannya satu, untuk mendukung, salah satunya untuk mendukung pendidikan dan kebudayaan. Artinya pendidikan ini seandainya ada orang Sidimpuan yang merantau di Riau, karena kita Ikapada Riau, dan kita tahu dia berasal dari Padang Sidimpuan, dengan terbentuknya Ikapada ini nanti kita berusaha untuk membantu anak-anak kita, adik-adik kita, ponakan yang ada di Riau, sehingga kita bisa supaya anak-anak kita itu, adik-adik kita itu bisa menamatkan sekolahnya itu, itulah salah satunya. Kemudian masalah budaya, memang pada dasarnya Ikapada ini Ikatan Pelajar Alumni Padang Sidimpuan tidak memandang suku, karena sewaktu kita sekolah, di sekolah kita itu kita banyak berbaur dengan mungkin dari suku Minangkabau itu. Banyak. Di lokal kami aja waktu bersekolah itu ada 1/4 itu orang Minangkabau, kebanyakan berasal dari Maninjau. Bahkan ada 2-3 orang itu yang suku Cina. Tapi kita tidak ada perbedaan di dalam studi masalah suku. Jadi di Ikapada inilah kita bukan
semacam organisasi paguyuban, tapi sebagai organisasi ikatan alumni pelajar. Jadi saya menanggapi ini, oh ini sangat bagus IKAPADA ini. Untuk kita juga yang di rantau. Mungkin itu aja sedikit tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Ihsan Nasution, alumni dari SMA Negeri 2 Padang Sidempuan tahun 1981. Jadi pada hari ini pertemuan kita ini silaturahmi dalam rangka terbentuknya IKAPADA, Ikatan Keluarga Alumni Pelajar. Ya, dalam rangka proses di Provinsi Riau. Kami menyambut gembira karena dengan suasana seperti ini sangat kami rindukan. Bisa kita berkombur-kombur. Mengulang cerita lama. Mengulang cerita-cerita lama. Mungkin ketika kita dulu pergi berenang ke Siarang Karang. Tanggal. Makan lontong, sate baci, dan lain sebagainya. Apalagi di antara kita ini udah banyak pula yang pensiun-pensiun. Yang waktunya udah banyak lowong. Jadi dengan adanya silaturahmi ini, rasanya kita kembali lagi ke zaman-zaman dulu ketika kita masih sekolah. Nah, yang kedua, kami juga menyambut baik karena mungkin bagus, banyak nanti bisa kita buat program-program untuk pengembangan dari IKAPADA ini. Bisa kita bikin pamannya seperti yang dibilang oleh saudara kita tadi, mungkin ada yang mau kuliah di Pekanbaru, umpamanya di Riau, kita bikin bimbingan belajar nanti di sini supaya mereka lebih mudah masuk. Atau mungkin juga di dalam bidang budaya juga ada anak-anak kita nanti yang sudah tidak paham lagi budaya kita. Padahal kalau umpamanya ada acara-acara adat-adat perkawinan umpamanya, mungkin mereka sudah tidak tahu bagaimana tutur kata, amang boru, bau dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa juga kita bikin program yang bisa untuk mengingatkan mereka kembali akan akar-akar budayanya. Sehingga melalui ikatan yang kita bentuk ini, IKAPADA ini, baik di bidang pendidikan maupun di bidang kebudayaan, tetap bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan lagi ke depan menjadi lebih baik. Mungkin demikian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minimal ada tempat mengadu lah ya Pak Ihsan ya. Jadi kalau ada anak-anak Sidempuan, tamat SMP, tamat SMA, merantau kemari, minimal ada tempat dia mengadu pertama dulu kan gitu. Mungkin minimal kita bisa carikan jalannya. Alhamdulillah kalau ke depan bisa kita support, bisa kita bantu dari segi yang lain-lain, kira-kira gitu ya. Nah baik nih sekarang abang kita juga atau adik saya nggak tahu nih, silakan. Dari Harajaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya deh. Ya, perkenalkan nama saya Marakori Harahap, alumni SMA PR 88. Iya. Rambin. Jadi untuk organisasi ataupun persatuan yang mau kita bentuk sekarang ini kami sangat mendukung. Alhamdulillah. Untuk kedepannya. Jadi mungkin itu aja yang kami sampaikan. Intinya mendukung ya. Iya, intinya mendukung. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahimuddin Siregar, alumnus MTSN Padang Sidempuan tahun 1988. Di sini kami tinggal di Jalan Paus di Pekanbaru. Mungkin dalam hal ini beberapa waktu yang lewat ada ajakan dari yang saya tuakan ataupun saya anggap orang tua, yaitu Bapak Khatib Harahap mengajak kami untuk perkumpulan ini. Saya pun tertarik demi untuk meningkatkan pendidikan
kebudayaan yang berasal dari Tapsel alumnus yang sesuai dengan anggaran dasarnya. Jadi kami sebagai anggota yang secara berkumpul di KP kemarin sudah menyetujui, sudah bisa memaklumi dan sangat mendukung. Ini mudah-mudahan ke depannya organisasi kita ini mendapat berkah dan restu dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita kembangkan demi untuk kemajuan IKA Pada ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi seperti yang dibilang Bapak apa tadi? Nah, kami yang mungkin di antara kita ini saya mungkin lebih mudah, sangat berambisi untuk mengetahui adanya adat nanti kita bentuk di Pekanbaru ini. Ya, namanya adat dari Tapsel, gimana kita bisa mengembangkan dan biar pemuda-pemuda kita yang dari Tapsel jangan terlupakan. Itu sebagai keinginan kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ibu kita satu-satunya. Jadi kalau yang disampaikan adik kita tadi, adik lah Bu ya, karena dia bilang dia lebih muda ya. Nah, tapi kan kita tetap ingin memajukan, ingin menyampaikan kembali adat budaya Mandailing kepada junior-junior kita, anak-anak kita. Tapi tentu tidak melupakan, ada orang bilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena kita berada di Riau, smooth, enak, bukan mau berdiri sendiri Mandailingnya, tapi bisa bersatu dengan kondisi orang-orang Melayu di Riau. Justru saling menguatkan. Nah, gimana tanggapannya Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Nasution. Saya tinggal di Jalan Kuantan Raya. Kebetulan yang hadir di sini mayoritas saya kenal sih. Ada Bang Pian, Bang Kadirun, ada Ibu To saya, Bang Husin, ada beliau ini saya kenal. Terutama ini saudara kita, opung saya nih. Yang paling muda itu opung bayo saya tuh. Jadi mungkin cuman beberapa orang lah yang baru kenal di sini gitu. Ini alhamdulillah saya bisa berkenalan langsung dengan ibu tua saya juga yang dari Siak. Siak. Kebetulan di sini saya memang kemarin-kemarin juga udah termasuk yang lebih dulu ya dimasukkan, trip pertama dimasukkan ke IKA Pada, tapi saya hanya memantau-mantau aja, paling ada sedikit nanti agak-agak hiburan celoteh-celoteh saya ikut nimbrung gitu aja. Kalau yang masih materi-materi belum, disinilah kesempatan saya sebetulnya. Yang utama itu ini kan belum dibentuk, baru wacana-wacana. Jadi kalau untuk program kerja saya rasa itu pastilah yang pertama itu yang paling kita dukung banget itu adalah untuk adat kita Mandailing ya. Kebetulan selama ini saya juga ada menaungi beberapa anak-anak adik-adik kita dari mahasiswa, di beberapa mahasiswa dari beberapa universitas. Saya naungi, saya latih. Kadang-kadang saya bawa tampil di hotel-hotel kalau ada acara. Kebetulan sanawiyah saya ada 2 di pesantren Ahmad Dahlan Sipiro, kemudian di Batang Toru. Juga saya di SPG Negeri dekat Semia. Saya di situ juga naik kelas 3, saya pindah ke Sibolga. Jadi tamatnya Sibolga, tapi saya hampir 3 tahun di sana. Kemudian saya ikip Medan cabang Sidempuan, cabang Medan ya, yang di Sidempuan itu. Alhamdulillah karena saya adalah tamatan terakhir di SPG, waktu itu kita pengangkatan semua ya. Alhamdulillah kita PNS, tapi selama 1,5 tahun saya cabut. Berhenti sampai sekarang tak jadi. Tapi ilmunya itu pastilah berguna ya, dimanapun ilmu itu pasti berguna, nggak harus jadi guru juga berguna. Jadi sekarang saya aktif di beberapa organisasi. Dengan adanya seperti ini tentu kita terhimpun. Yang tadinya kita tidak kenal satu sama lain jadi kenal. Apalagi
ini kan musim-musim pencalekan nih. Saya dengar kayak abang anda kita juga ini mencalon walaupun belum ini ya, belum keluar mungkin DCT-nya mencalon. Alangkah baiknya, apalagi saya memegang beberapa ormas dan pergerakan, apalagi yang sekarang saya ada di Anies menggerakkan relawan. Jadi kita sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. Jadi kalau ada saudara kita yang ingin mencalek di apalagi DPD RI kan tidak ada kaitannya, non partai. Saya juga non partai. Alangkah bagusnya daripada untuk orang lain kan gitu. Daripada kita dukung orang lain. Kenapa tidak orang kita yang kita dukung gitu loh. Nah itu. Tadi berarti pertanyaan saya tadi sudah jelas. Berarti saya termasuk di anggota tetap lah, berarti anggota aktif ya. Itu yang saya ingin tahu tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini terakhir Pak, ini dari tadi enggak? Bapak dulu. Saya enggak usah lah ikut. Enggak. Harus. Wajib Pak. Nah, Hato Bangon, ya, salah. Salah enggak? Senior itu. Bang, silakan Bang. Dipegang aja juga boleh. Apa bisa dimaniuk? Iya. Tiop konjol apa tiop bisa. Teman-temanku semua yang saya banggakan, tentu saya atas nama alumni SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan 82 kami menyambut baik pertemuan kita ini, rencana kita ini, karena yang jelasnya kalau kita berada di rantau, kalau satu orang kita lemah, kalau kita bersatu kita kuat. Kemudian kalau sama dengan juga kata pepatah kita di sana, salah kasaindege, artinya kita kompak. Kekompakan itulah adalah kekuatan. Soal bagaimana nanti ke depan tentu akan kita sesuaikan dengan ADART-nya organisasi ini dan menyesuaikan dengan yang ada di daerah, terutama di Pekanbaru mungkin. Mungkin itu yang jelasnya kita akan mendukung dan mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan tidak berbenturan juga dengan organisasi kita yang lain, terutama yang teman-teman kita yang satu organisasi kita atau satu asal daerah. Nah, karena organisasi ini bukanlah untuk eksklusifan, tapi organisasi ini adalah untuk memperkuat kita sendiri, bermanfaat, terutama silaturahmi antara kita, sehingga kita katanya makin banyak silaturahmi, makin panjang umur, rezeki makin banyak, mungkin itu. Dan kepada teman-teman yang sudah menjadi dipercayakan, ya kita dukung sepenuhnya, sak bisane kita akan dukung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bang, silakan Bang. Nakin marsapai do, menyapai do. Tapi ada satu mungkin yang perlu dipertegas, saya ingin juga bertanya. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti Bang Rahab, itu kita ini semua disimpul relawan Anies. Saya juga pembina di salah satu simpul relawan Anies. Tapi Ikapada ini kan kita tidak mengenal Anies, Ganjar, dan anu kan gitu. Ini supaya jangan bias, Pak. Saya ingin bertanya, pemilu ini sampai 2024. Habis itu kita bergabung lagi. Supaya Ikapada ini jalan terus, kita tidak fokus. Tapi karena kebetulan barangkali yang ada adalah simpul relawan Anies yang bergabung, mungkin ini. Tapi kalau mungkin yang lain mau bergabung ke Ikapada, kan boleh juga, Bang. Ini pertanyaan saya, coba tolong dijawab juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Husin Nasution, alumni SMA 1 Padang Sidimpuan 1984, satu letting dengan ketua panitia Iparkot Iparahap. Saya juga ini sangat senang atau inilah mendukung adanya ini Ikapada di Riau ini. Tapi di awal-awal saya agak agak berpikir-pikir, kami ini kan sudah ada organisasi namanya Ikatan Alumni SMA 1 kan gitu. Tetapi dengan istilahnya Ikapada ini, maka kita akan lebih akrab lagi dengan alumni-alumni SMA atau dari sekolah lain kan gitu. Katakanlah seperti dari SMA 3, SMA 2 dan SMPP, apalagi itu ini dari SPG kan itu.
Dan ya tujuan perkumpulan kita ini seperti yang dibilang ketua panitia tadi ini, ya menjalin silaturahim dan meningkatkan pendidikan dan pengamalan dan soal budaya Tapanuli di bagian selatan, Mandailing, Angkola dan lain-lain kan gitu. Kalau disebut Mandailing saja nanti malah marah pula yang harap-harap dari Angkola kan itu. Ya. Barangkali itu saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini udah bisa menambah anak kini. Naron nak ulang na mabiar museng na asing masuk tuh son. Aku dong penjelasan bahwa ini terbuka ini. IKAPADA terbuka untuk siapa saja betul-betul tamat sidempuan kan Soni do. Tolong jolo ketua. Pak jelas jolo. Ada tadi pertanyaan bahwa kebetulan saya dengan Boru Tulang ini tim relawan Anies. Jadi saya tegaskan belum sebagai ketua ini, tapi calon ketua panitia, ya kan? Jadi silakan kalau ada yang tamat sedempuan, baik pun dari SD sampai perguruan tinggi, kebetulan dia tim relawan dari salah satu yang 3 presiden itu, capres itu, silakan bergabung dengan kita. Kita berbeda, tapi kita sahabat. Perbedaan itulah indah, bagian pelangi, ya kan? Tidak bermusuh-musuhan. Kalau dalam otak ini bisa aja gimana strategi orang, tapi ya kita tetap teman, kita tetap saudara, kita tetap bersaudara, silaturahmi tetap. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Mantap itu bang, mantap. Jadi yang jelas dalam rangka kekeluargaan. Iya. Jadi intinya IKAPADA ini mau jalan terus. Mau siapapun presidennya, partai apa yang menang, IKAPADA kan tetap ada. Makanya jangan sampai kita terfokus dengan salah satu gitu ya. Jadi siapapun di Riau, di Pekanbaru, dimanapun yang kira-kira memang betul-betul tamat sidempuan, pernah menjadi pelajar sidempuan, ayo bergabung dengan IKAPADA. Kita tidak bahas warna di sini kan gitu kan. Oke, cocok. Kotak-kotak. Agama termasuk masalah. Agama apapun namanya aja IKAPADA kan gitu, nggak ada bicara itu. Jadi jauh dari SARA ya bang ya. Oke, sip. Kita menghindari itu. Kita sahabat dari Padang Sidempuan. Ya, toh? Banyak sahabat kita dari Padang Sidempuan, bisa dari keluarga kita, dari Indonesia kita berkeluarga. Iya. Nah itu, jadi itulah penjelasannya. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leng bat hormat di tanah marko masih solkot nama kehanggiro di anak boru. Sungguh ini di Natobang Natoras. Jadi di son ima nagio pembentukan nih ima persadaan IKAPADA. Jadi di sana tong apalagi itahun na di pangaratoan sangat beda di pendalaman sungon hatape patanian sungon sakitaan imo salak laksasi kuru sa sanggar sariarianin na sa anak kita sa boru suak sungon na marsaday na asoleng dapat hita di son marsilaturahim ima di pandaramanon terbutima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan Pak Irwan? On Haron mau lanjutkan jadi dia mau motong. Dia nggak tap bisa dipotong. Kalau lain musim kapan di doang, lain warna kan? Iya. Cuma ada bang isu dan lain warna. Wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, pada siang hari ini kami atas nama IKAPADA mengadakan pertemuan di rumah Bro Ikhwanul ini dalam rangka membicarakan hal-hal yang terkait dengan IKAPADA dan juga terutama dalam hal pencalonan beliau
untuk menjadi anggota DPD dari perwakilan Provinsi Riau, ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berkati ya Allah, berikan kemudahan jalan ya Allah, dan jadikan ini semuanya menjadi amal ibadah buat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, sahabat Ikhwanul, tadi sudah sama-sama kita dengar bagaimana itu Ikapada, apa yang pergerakannya, kegiatannya di Ikapada, kemudian bagaimana persyaratan menjadi anggota Ikapada, semua sudah jelas dibahas, dan yang jelas kesimpulannya adalah Ikapada ini non politik, tidak terkait dengan politik apapun, dan jauh dengan SARA, unsur SARA. Jadi mau orang Jawa, orang Minang, orang Aceh, bahkan orang Cina sekalipun, karena banyak dulu kawan SMP, kawan SMA saya juga banyak yang dari etnis Cina, itu silahkan bergabung. Kemudian tidak hanya melulu kepada mendukung Anies Baswedan, tapi pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, silahkan bergabung. Karena pemilu ini hanya sampai 2024. Sesudah itu toh kita akan bergabung lagi. Jadi siapapun silahkan bergabung. Sangat dingin sekali mendengar komentar ketua-ketua kita tadi. Kita hanya berharap mudah-mudahan saja ke depan Ikapada lebih maju, Ikapada Riau bisa terbentuk, segera terbentuk, dan kembali seperti niat daripada pengurus-pengurus tadi, bahwa kita akan memajukan budaya Mandailing, budaya Sidempuan, mungkin kepada anak, kemenakan yang junior-junior bisa lebih mengetahui terkait dengan adat Mandailing, walaupun kita jauh di perantauan. Jadi sahabat Ikhwanul, mari dukung bersama. Siapa yang mendengar YouTube ini silahkan bergabung dengan Ikapada Riau, Ikapada yang kebetulan banyak di Pekanbaru sekarang, tapi melingkupi Riau. Karena tadi Amir Ihsan toh dari Siak, tapi bela-belain naik sepeda motor ke Pekanbaru hanya untuk menghadiri acara ini. Luar biasa, kami hanya berharap agar Ikapada Riau bisa lebih baik ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.